Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik rekan-rekan dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Saya melanjutkan membahas tentang reformasi sistem politik bagian keempat pada malam hari ini. Santai saja, izin santai. Saya sambil ngopi dan merokok sehingga hal-hal yang ingin saya sampaikan bisa keluar dengan mengalir. Pada pertemuan sebelumnya di tahapan vlog reformasi sistem politik bagian ketiga, saya membahas sudah sampai di keberadaan lembaga legislatif yang erat kaitannya dengan partai politik di sana, dan saya ingin menyimpulkan beberapa hal dari vlog pertama, kedua, ketiga reformasi sistem politik. Intinya bahwasanya harus ada ketegasan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Gagasan saya secara ilmiah, secara akademis, pandangan saya seyogianya dipisahkan antara jabatan kepala negara dengan jabatan kepala pemerintahan. Pandangan saya, kepala negara bisa direkrut dari jalur pejabat administratif, jalur pejabat administrator yang prosesnya tetap melalui pemilihan, tetapi jalurnya adalah jalur administrasi. Kemudian kepala pemerintahan tentunya ini kaitannya dengan pemilu, kekuasaan ada di tangan rakyat, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pandangan saya, kepala pemerintahan lebih pas diberikan kepada seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen, tentunya masa jabatannya sesuai dengan masa jabatan parlemen. Itu yang kedua. Kemudian pembagian kekuasaan juga menegaskan secara teoritis harusnya lembaga yudikatif itu independen. Di tempat kita di Indonesia ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung. Kemudian satu lagi sebenarnya yang belum kita singgung adalah Jaksa Agung. Kemudian ada di samping Jaksa Agung yang muncul sejak reformasi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini juga semua lembaga yudikatif harus independen. Sebagaimana vlog sebelumnya saya katakan, para pejabat lembaga tinggi negara ini, pandangan saya, mereka menyampaikan sumpah jabatan di hadapan pimpinan MPR karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, itu yang harus kita stressing, sehingga tidak ada perasaan iuh pakaiuh antar lembaga ketika melaksanakan kewenangannya masing-masing. Termasuk mungkin jika seandainya kepala negara ada permasalahan yang berkaitan dengan hukum, tentunya mekanismenya harus dibuat, bagaimana rule yang harus kita buat, sehingga intinya itu semua lembaga tinggi negara bisa melakukan akuntabilitas horizontal sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Karena pada prinsipnya, sebagaimana catatan di vlog pertama saya tentang reformasi sistem politik, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan diimplementasikan dalam bentuk lembaga, yaitu MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Nah, itu yang perlu kita cermati pada vlog 1, 2, dan 3. Kemudian pada vlog keempat, reformasi sistem politik bagian keempat ini, saya ingin menajamkan kembali berkaitan dengan legislatif yang perlu kita cermati bersama, bahwasanya jalur legislatif, bahwasanya kemudian kepala pemerintahan harapannya itu ada Perdana Menteri, ini murni merupakan jalur politik. Nah, berkaitan dengan pembagian kewenangan lembaga tinggi negara ini juga perlu kita cermati perbedaan antara jabatan administratif dengan jabatan politik, perbedaan antara pekerjaan dengan jabatan politik. Sehingga dalam vlog sebelumnya saya mengatakan seyogianya jabatan-jabatan politik itu tidak diperpanjang. Kalau kita mengambil satu masa jabatan berarti minimal 5 tahun, mungkin bisa 5 tahun atau ditambah 1 tahun sehingga menjadi 6 tahun. Kenapa demikian? Kita menghindari satu yang namanya penumpukan kekuasaan, kemudian yang kedua kita berharap terjadi regenerasi di semua lembaga tinggi negara tersebut, termasuk saluran-saluran yang ke bawah. Misalnya contohnya
kita membedakan antara jabatan politik dengan pekerjaan. Seorang anggota DPRD di tingkat lokal, misalnya kabupaten kota, kalau memang lembaga ini masih ada dalam konsep atau reformasi yang akan kita agendakan di masa yang akan datang, berarti seseorang menjabat di level kabupaten kota itu cukup 1 periode, dan dia bisa dan relevan dan memungkinkan dan logis dia untuk naik kelas menjadi DPRD provinsi. Dan berikutnya juga dia relevan pada pemilu berikutnya, mungkin dia akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Nah, sehingga di titik ini atau dalam kasus ini atau dalam permasalahan ini tetap terjadi regenerasi. Di level kabupaten terjadi regenerasi, di level provinsi terjadi regenerasi, di level pusat terjadi regenerasi. Karena hanya bisa menjabat 1 periode. Nah, itu yang perlu kita cermati. Jadi hal kritis yang perlu kita kaji bersama, harus ada pembedaan antara diksi pekerjaan dengan jabatan politik. Jadi jabatan politik tidak bisa 2 periode. Kalau pekerjaan dia sifatnya permanen. Nah, itu yang perlu dicermati bersama. Itu yang belum saya bahas pada vlog sebelumnya berkaitan dengan reformasi di dalam lembaga legislatif. Kemudian tadi sempat saya menyinggung lembaga yudikatif, yang belum saya bahas adalah Kejaksaan Agung dengan KPK, jika memang akan masih ada, karena yang namanya komisi itu sifatnya ad hoc. Nah, kalau anggapan kita lembaga ini masih tetap ada, berarti Jaksa Agung dengan KPK sebagai lembaga tinggi negara, mereka pun ketika mengawali akan menjabat, menyampaikan sumpah jabatannya, itu siogianya di hadapan pimpinan MPR. Sehingga tidak terjadi ewuh pakewuh pada saat melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. Nah, itu yang perlu dicermati. Dengan demikian, harapan kita berkaitan dengan konsep pembagian kekuasaan dan independennya lembaga-lembaga penegak hukum, lembaga yudikatif itu bisa kita maksimalkan. Itu pandangan saya. Sehingga ini perlu kita elaborasi bersama, kita evaluasi bersama untuk kedepannya kita sempurnakan lagi. Nah, itu yang berkaitan dengan ketiga lembaga tersebut. Kemudian kita kita kembali lagi tentang reformasi sistem politik, khususnya kita mencoba untuk meneropong bagaimana pengaturan tentang partai politik. Di dalam pengaturan partai politik, sebagaimana vlog sebelumnya, dalam proses masuk ke parlemen atau parliamentary threshold, pandangan saya, pemikiran saya itu dipasang angka 35%, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu kita kritisi, kita berikan masukan bahwasanya begitu ada pemenang di setelah pemilihan legislatif tersebut, mereka bisa memenuhi kuota 35%. Tentunya siapa yang terbanyak dia mempunyai hak untuk menyelenggarakan pemerintahan. Nah, di sini masuk yang namanya sistem republik konstitusional atau sistem republik parlementer, tergantung pilihan kita. Sehingga masa jabatan pemerintahan itu sesuai dengan masa jabatan parlemen. Nah, itu yang perlu kita cermati. Kemudian hal kritis yang perlu juga kita kaji bersama berkaitan dengan kepengurusan partai politik, kemudian persyaratan partai politik, sebagaimana vlog sebelumnya. Persyaratan partai politik sebenarnya tidak terlalu sulit. Kita memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk membuat partai politik. Kemudian yang perlu dicermati masalah kepengurusan. Apakah kepengurusan partai politik itu masih tetap kita buatkan regulasi sampai di tingkat dusun bahkan, dusun desa, atau cukup sampai di level kabupaten? Karena situasi, kondisi masyarakat kita yang IPM-nya belum merata, tentunya ketika IPM belum merata, tingkat pendidikan kita tidak sama atau belum sama dengan masyarakat di Eropa misalnya, atau masyarakat di Jepang atau masyarakat di Amerika misalnya. Sehingga ketika terjadi permasalahan di tingkat lokal yang paling bawah di dusun, ini kerap menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Seolah-olah masyarakat itu berpotensi untuk dibelah. Nah, pandangan saya, seiring dengan waktu berjalan, sembari kita melakukan pembelajaran politik kepada masyarakat, seyogyanya harapan saya belum sampai pengurus partai politik itu hingga ke tingkat dusun atau desa. Mungkin cukuplah sampai di tingkat kabupaten kota, karena kondisi masyarakat kita belum
belum terbiasa dengan perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat. Nah, fenomena yang terjadi di lapangan kerap pada saat pemilu itu di tengah masyarakat di bawah, di level yang paling bawah itu kerap diduga disinyalir terjadi pertentangan, bahkan mengakibatkan terjadinya benturan fisik. Nah, ini pemikiran saya sembari kita berjalan, sembari kita memberikan pembelajaran politik, pendidikan politik kepada masyarakat. Untuk sementara mungkin kita tarik dulu ke pengurusan. Artinya pengurus itu cukup sampai di level kabupaten kota, atau mungkin kalau memang harus terpaksa cukup sampai di level kecamatan. Nah, itu yang berkaitan dengan regulasi berkaitan dengan partai politik. Kemudian yang penting juga dicermati berkaitan dengan partai politik, bahwasanya negara harus bisa hadir berkaitan dengan regulasi partai politik ini. Artinya apa? Ketika kita bicara partai politik yang notabene merupakan infrastruktur politik, bahwasanya partai itu sebenarnya milik bangsa, milik negara, milik masyarakat, milik bangsa, milik negara bangsa. Dan memang seyogianya sudah sangat pas sekali pemerintah itu sudah hadir di sana dengan memberikan anggaran kepada partai politik untuk operasional partai politik. Terutama tentunya yang diprioritaskan adalah partai politik yang lolos ke parlemen. Nah, berkaitan dengan hal tersebut yang juga ada manfaatnya, ada dampaknya terhadap pembelajaran politik, kesadaran berpolitik bangsa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan. Seharusnya negara hadir juga dalam bentuk memberikan masukan atau ada klausul di dalam ADART partai politik. Jangan sampai seolah-olah partai politik itu milik orang per orang secara pribadi. Nah, artinya tidak ada kepemimpinan dalam partai politik itu sampai seumur hidup. Nah, ini pandangan saya. Sehingga di partai politik juga akan terjadi regenerasi kepemimpinan. Sehingga kita tidak stagnan dalam proses melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang baru. Nah, itu mungkin hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan reformasi sistem politik bagian keempat ini. Ada beberapa hal kesimpulan dalam pembahasan tadi. Pertama, tentang reformasi di dalam tubuh legislatif, kemudian reformasi dalam pengelolaan yudikatif, pembagian kewenangan yudikatif, sehingga bagaimana yudikatif itu dibuat independen. Artinya semua lembaga tinggi negara itu menyampaikan sumpah jabatan sebelum bekerja di hadapan pimpinan MPR RI untuk kasus Indonesia. Kemudian lebih straight lagi tentang sistem kepartaian. Jadi proses pembuatan partai, persyaratan partai tidak rumit, tidak susah. Kita memberikan keterbukaan masyarakat membuat partai politik, tetapi parliamentary threshold yang kita batasi, sehingga di sana terjadi seleksi secara alamiah. Kemudian ADART partai politik juga diberikan arahan advokasi oleh negara, sehingga dalam struktur kepartaian terjadi regenerasi kepemimpinan yang ini akan memberikan manfaat terhadap upaya partai politik itu memberikan pendidikan politik dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan. Yaitu beberapa kesimpulan berkaitan dengan vlog saya keempat, berkaitan dengan reformasi sistem politik bagian keempat. Selanjutnya nanti akan saya lanjutkan untuk reformasi sistem politik bagian kelima. Untuk yang bagian keempat mungkin saya bisa sudahi dengan menyampaikan Pramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya.